Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya yang boleh memelihara kita sepanjang hari ini. Kita boleh bersama-sama saat ini memasuki kebaktian doa. Kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita mengagungkan namanya, mari kita membesarkan namanya, biarlah jiwa kita boleh terangkat, memuji kebesarannya. Sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Interlude. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang boleh kami kenal di dalam Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan sudah menuntun kami melewati hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami boleh melakukan hal-hal yang sekiranya berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menaikkan terima kasih dan syukur kami kepada Tuhan. Malam hari ini juga diberikan kesempatan bagi kami untuk sejenak kami meninggalkan segala kesibukan kami untuk datang kepada Tuhan di dalam kebaktian doa. Kami bersyukur untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mengingat banyak hal di dalam doa kami kepada Tuhan.
Biarlah Tuhan sungguh doa ini menguatkan setiap kami, menolong kami untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan, juga memahami kebenaran firman-Mu yang nanti akan disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian doa kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga menyerahkan diri kami masing-masing. Biarlah sungguh Tuhan kami diberikan telinga seorang murid, mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan segenap waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Oleh sebab itu Dia merindukan setiap kita anak-anaknya juga hidup dalam kebenaran. Berbahagialah setiap kita yang melakukan kebenaran itu dalam hidup kita masing-masing. Berbahagialah setiap kita yang menerapkan kebenaran itu dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu lagu yang mengingatkan kepada kita, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita boleh dilayakan untuk hidup bagi Dia. Yesus kebenaran yang menyelamatkanku, dan mari kita memberikan hidup Dia yang sudah memberikan hidup dan pengharapan bagi kita, biar kita boleh melakukan kehendak-Nya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan. Jika Dia adalah kebenaran, marilah kita hidup sebagai anak-anak-Nya di dalam kebenaran yang Dia tentukan dalam kehidupan kita. Tuhan, satu kerinduan kami,
dalam kehidupan kami, melakukan semua kebenaran-Mu ya Tuhan, baik melalui tutur kata kami, perbuatan kami, hati dan pikiran kami. Kami ingin melakukan sesuai dengan kebenaran-Mu, karena kami ingin menjadi orang-orang yang berbahagia ya Tuhan, tatkala kami boleh melakukan kebenaran-Mu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kebenaran itulah yang boleh mendasari kami Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi hidup kami. Dan biarlah melalui setiap kebenaran yang boleh kami lakukan, orang lain juga boleh melihat kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan, kalau kami hidup, kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau kami boleh melakukan segala sesuatu, kami boleh sesuai dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh tahu Engkau adalah kebenaran di dalam kehidupan kami, yang boleh kami percayai, yang boleh kami sungguh-sungguh Tuhan menaruh dasar kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami, menolong kami melakukan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang lain. Terima kasih Bapa, sungguh kami merindukan hidup yang penuh dengan diberkati oleh Tuhan, dengan kebahagiaan, karena kami boleh melakukan kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita. Khususnya kita tahu sampai dengan hari ini pandemi COVID belum berlalu, juga menimpa negara-negara lain. Saat ini kita mari bersama-sama terus memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya COVID ini boleh berlalu. Pemerintah juga di dalam segala usahanya boleh menolong untuk memikirkan bagaimana menanggulangi permasalahan ini. Kita juga bersama-sama berdoa untuk usaha-usaha yang harus mengalami kemunduran. Kita tahu ada banyak sektor usaha yang mengalami kemunduran. Mau tidak mau mereka harus mem-PHK-kan beberapa karyawan. Mari kita terus mendoakan supaya usaha-usaha ini dapat terus berlangsung sehingga tidak banyak karyawan yang harus di-PHK. Kita juga mendoakan untuk usaha-usaha kecil. Kita juga tahu secara khusus di kota Jogja ini ada begitu banyak pelaku usaha kecil dan menengah. Kita mendoakan supaya Tuhan sendiri berkenan menolong sehingga terkait dengan pandemi COVID, diberlakukannya masa PSBB tidak mempengaruhi mereka. Kita mendoakan supaya Tuhan terus memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan bagi mereka. Mari kita bersama-sama membuka suara kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama bersatu hati Tuhan, berdoa bagi bangsa dan negara kami, juga berdoa bagi bangsa-bangsa lain yang saat ini Tuhan masih terus berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kami tahu Tuhan ini tidak mudah. Kami tahu di semua negara yang tengah mengalami hal ini, mengalami banyak kemunduran. Kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami secara khusus ya Tuhan, dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan ada banyak usaha yang sudah dilakukan. Tuhan kiranya turut bekerja dan campur tangan untuk vaksin yang sudah didatangkan dan yang saat ini sudah didistribusikan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Vaksin ini boleh digunakan ya Tuhan sebagaimana mestinya. Vaksin ini Tuhan juga kiranya menolong melalui mereka yang sudah menerimanya. Mereka juga mengalami kekebalan tubuh ya Tuhan dan bisa mengurangi dampak daripada penyebaran COVID-19 ini. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah para dokter, berkatilah para perawat ya Tuhan. Mereka yang berusaha dengan segenap tenaga untuk mengurangi dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelaku usaha. Kami tahu mereka mengalami kemunduran di sana-sini. Kami berdoa Tuhan ada begitu banyak hal yang harus mereka kerjakan lakukan untuk usaha mereka tetap dapat bertahan. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati dan menolong sehingga para pelaku usaha ini boleh tetap bersandar kepada Tuhan, menjalankan usahanya, bahkan terlebih ya Tuhan mereka tidak melakukan PHK terhadap para karyawan yang ada. Kami tahu mereka membutuhkannya untuk dapat melanjutkan hidup.
secara fisik dan jasmani. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mengingat para pelaku usaha kecil dan menengah. Kau tahu ya Tuhan, secara khusus juga di kota Jogja ini ada begitu banyak pedagang kecil yang mereka berharap Tuhan bisa tetap berlangsung usaha mereka. Bahkan mereka yang berjualan pada malam hari, khususnya saat ini Tuhan mereka tengah diberlakukan PSBB. Kami tahu Tuhan ini untuk mengurangi dampak, namun di sektor di pihak yang lain Tuhan juga berdampak bagi mereka yang melakukan usaha kecil ini. Kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, mereka boleh tetap menjalankan aktivitas usaha mereka, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mendengar dari tempat yang maha tinggi. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang berikutnya mari kita juga bersama-sama berdoa untuk beberapa daerah di Indonesia yang saat ini mengalami bencana alam. Kita mengetahui di Manado, di Mamuju, dan daerah-daerah lain, mereka yang terdampak cuaca ekstrim ini. Mari kita berdoa kiranya Tuhan menolong, sehingga setiap tempat yang saat ini tengah mengalami dampak secara langsung, untuk bantuan-bantuan yang saat ini tengah dikerahkan untuk membantu mereka. Kita mendoakan supaya bantuan itu tepat sampai di tangan mereka, dan kiranya Tuhan juga mengampuni para penjara, para penjahat, mereka yang saat ini tengah berusaha untuk menghalangi, bahkan untuk kepentingan diri mereka sendiri, bantuan-bantuan ini diambil. Mari kita bersama-sama berdoa juga untuk daerah-daerah lain di Indonesia ini yang tengah mengalami dampak daripada cuaca ekstrim. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Secara khusus di beberapa daerah ya Tuhan, di Manado, di Mamuju, mereka tengah mengalami Tuhan dampak daripada cuaca ekstrim yang tengah terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk di Manado dan juga secara khusus di Mamuju, mereka yang saat ini tengah berjuang Tuhan untuk mereka kembali hidup normal setelah mengalami bencana alam. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk usaha-usaha yang dilakukan untuk menyalurkan bantuan ini kepada mereka. Kami serahkan Tuhan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati sehingga bantuan ini baik bantuan pangan maupun bantuan kesehatan dapat tepat sampai ke tangan mereka masing-masing. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan, kiranya Engkau menyucikan, menguduskan, sehingga semua bantuan ini Tuhan dapat menolong mereka, meringankan beban yang tengah mereka alami saat ini. Kami berdoa Tuhan, mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Bantuan-bantuan ini disalurkan dan seringkali mengalami hambatan di perjalanannya. Ada banyak orang yang oleh karena Tuhan kepentingan diri mereka sendiri, mereka memikirkan perut mereka sendiri. Saat ini mereka berusaha Tuhan untuk melakukan kejahatan dengan penjarahan, dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan pengampunan daripada Tuhan dan belas kasihan Tuhan, sehingga mereka boleh tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Biarlah bantuan ini boleh sampai tepat di tangan mereka masing-masing yang tengah mengalami dampak daripada bencana alam ini. Kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan juga untuk daerah-daerah lain Tuhan yang tengah mengalami dampak cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia. Mohon Tuhan berbelas kasih, Tuhan menolong sehingga semuanya dapat diatasi dengan baik. Terima kasih Tuhan juga untuk tim medis, mereka yang berusaha Tuhan untuk menyalurkan bantuan ini, kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa dan negara kami ini, juga pemerintah kami. Tuhan berkatilah, berikanlah kekuatan pada Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, kiranya Tuhan yang turut bekerja dan campur tangan, memberikan kepada beliau hikmat bijaksana untuk dapat menjalankan pemerintahan ini dengan baik ya Tuhan. Dan kiranya tangan kuasa Tuhan yang akan terus menuntun, menolong, dan kiranya Tuhan menjagai dia dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk bangsa dan negara kami dan juga pemerintah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya mari kita juga bersama-sama berdoa terus untuk gereja kita, khususnya untuk persiapan ibadah live streaming. Kita berdoa untuk alat-alat yang diperlukan, dana yang diperlukan. Kita bersyukur bahwa gereja kita terus dalam progres untuk mempersiapkan ibadah-ibadah dengan baik. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong, menggerakkan setiap kita untuk dapat
terus memperhatikan gereja kita di dalam pelayanan-pelayanan yang tengah dilakukan. Kita juga bersyukur untuk komisi-komisi yang sudah menjalankan persekutuan secara virtual. Biar ini boleh membangun iman kerohanian jemaat semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman mereka. Mari kita bersama-sama berdoa untuk gereja kita. Bapa di surga, saat ini kami juga terus berdoa bagi gereja kami. Di dalam progresnya ketika mengalami dampak daripada pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami melakukan pelayanan dan juga ibadah secara online. Kami terus mendoakan Tuhan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Saat ini tengah mempersiapkan kebaktian-kebaktian yang akan dilakukan secara live streaming. Kau tahu Tuhan, ada banyak kendala yang harus dihadapi, peralatan yang belum memadai. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami merindukan boleh mengadakan peralatan yang akan digunakan untuk live streaming ini. Mohon Tuhan yang memberkati, mohon Tuhan yang menolong. Sehingga pengadaan alat ini dapat boleh bersama-sama Tuhan. Kami perhatikan, boleh bersama-sama Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami untuk kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk dana yang dibutuhkan yang masih begitu besar ya Tuhan untuk pengadaan alat ini. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan menggerakkan hati setiap kami jemaat-Mu supaya kami memperhatikan pekerjaan Tuhan, pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan lakukan. Biarlah semuanya Tuhan untuk menunjang keberadaan pelayanan secara online ini dan boleh menjadi berkat bagi setiap mereka yang dilayani secara online. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk persekutuan-persekutuan di komisi-komisi yang juga sudah boleh dilaksanakan secara virtual. Tuhan, kiranya Kau berkenan memberkati melalui persekutuan-persekutuan komisi yang boleh diadakan, membangun iman kerohanian jemaat-Mu, membangun persekutuan di antara kami walaupun Tuhan kami lakukan secara online. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Kami mendoakan untuk para hamba Tuhan yang melayani. Biarlah kiranya Engkau sendiri Tuhan akan memakai setiap kami. Supaya kami boleh menyediakan makanan rohani bagi jemaat-Mu Tuhan. Untuk mereka boleh mengalami pertumbuhan. Tuhan juga memberkati semua kru yang boleh bersama-sama bekerja sama ya Tuhan untuk pengadaan ibadah-ibadah yang tengah dilaksanakan baik itu rekaman maupun secara virtual. Tuhan kiranya memberkati setiap kami. Terlebih ya Tuhan kesehatan kekuatan kami. Engkau tahu Tuhan ada kekhawatiran-kekhawatiran tatkala kami berkumpul di gereja bersama-sama melayani. Namun Tuhan di sisi lain ada kekhawatiran adanya pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi Tuhan mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan membentengi kami sehingga kami tetap dapat melaksanakan pelayanan kami dengan penuh ketenangan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya mari kita juga bersama-sama terus mendoakan untuk sekolah kita. SKKK kita berdoa untuk sekolah online dan juga para guru yang tengah mempersiapkan pembelajaran. Kita juga berdoa untuk jemaat kita yang dalam kondisi tua, sakit dan juga bergumul. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami juga terus mendoakan untuk sekolah kami, SKKK. Kami bersyukur dengan keberadaan sekolah ini ya Tuhan, sampai dengan hari ini. Dengan pertolongan penyertaan Tuhan, bahkan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang masih harus dibutuhkan ya Tuhan. Kau tahu sekolah tidak bisa berjalan dengan lancar ketika tidak ada dana di sana. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga dana ini boleh tetap tercukupkan. Kebutuhan para guru dan siswa juga tercukupkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar mengasihi Tuhan juga melalui sekolah kami. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk para siswa yang tengah melakukan pembelajaran secara online. Tuhan kiranya turut bekerja dan campur tangan. Terus memberikan semangat, dorongan kepada mereka untuk dapat belajar dengan baik. Kami berdoa untuk para guru yang terus mempersiapkan materi-materi pembelajaran. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Berikanlah kepada mereka kecemerlangan, berikanlah kepada mereka hikmat bijaksana, dapat mendidik anak-anak terus ya Tuhan dengan baik, walaupun secara virtual. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan untuk setiap peralatan, baik itu HP, laptop, dan semua yang dipakai ya Tuhan untuk pembelajaran ini. Tuhan kiranya turut bekerja dan campur tangan. Tuhan memberkati sehingga semua dapat dilaksanakan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan untuk kesehatan kekuatan mereka ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang turut bekerja dan campur tangan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga bersama-sama terus mengingat bagi jemaat kami ya Tuhan, yang dalam kondisi lanjut usia. Kau tahu Tuhan mereka juga rentan terhadap
penularan pandemi COVID-19 ini. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga mereka pun dapat dibentengi dari segala sakit penyakit. Mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan juga, kiranya Tuhan menjamah dan memberikan hati yang damai sejahtera, sehingga mereka terus mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Kami teringat bagi mereka yang juga tengah bergumul ya Tuhan, baik dalam kehidupan rumah tangga mereka, baik dalam usaha pekerjaan, berkumpulan bersama dengan anak-anak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikanlah kepada mereka kekuatan, bersandar kepada Tuhan senantiasa, berharap kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya pada waktunya Tuhan akan menolong, menguatkan mereka untuk boleh menjalani pergumulan dan tetap mengingat Tuhan dalam pergumulan yang tengah mereka hadapi. Kami serahkan ya Tuhan jemaat-jemaat kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan yang terakhir saya memberikan kesempatan kepada jemaat sekalian untuk masuk dalam doa-doa pribadi. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang begitu sangat pribadi. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian boleh membawanya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan secara pribadi. Mari kita menenangkan diri kita dan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami tahu Engkau tengah memperhatikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Secara khusus mereka yang bergumul secara pribadi di hadapan Tuhan. Kami hanya bisa membawa mereka kepada Tuhan. Ada persoalan-persoalan yang mungkin sangat menekan, sehingga mereka tidak mampu untuk berkata-kata. Ada persoalan-persoalan yang membebani hidup mereka, sehingga mereka tidak mampu Tuhan melakukan kegiatan-kegiatan mereka secara baik. Oleh sebab itu mohon belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Bagi setiap saudara kami, anak-anak-Mu yang saat ini tengah bergumul secara pribadi dan membawa doa-doa mereka pribadi kepada Tuhan. Tengoklah Tuhan dari tempat yang maha tinggi dan berikanlah kepada mereka kelegaan. Sehingga tatkala mereka menghadapi persoalan-persoalan ini ya Tuhan, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Mereka senantiasa boleh mengingat Tuhan dalam doa-doa pribadi mereka, dalam pengharapan mereka. Kami serahkan ya Tuhan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya di dalam kekuatan firman-Nya lah kita boleh menjalani kehidupan kita. Hanya melalui kebenaran firman Tuhan lah kita boleh ditegakkan di saat kita mengalami ketidakmampuan untuk menegakkan kaki kita berdiri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada malam hari ini kiranya menolong kita untuk berdiri teguh sebagai anak-anak-Nya. Kita hanya perlu datang dengan penuh kerendahan hati dan membuka hati kita di hadapan Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Mari kita membuka hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa tegakkan di saat ku
akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku dengan sungai-Mu. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Amin. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Waktu dan tempat saya berikan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita kembali boleh bersama-sama di dalam ibadah doa. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita bersama berdoa. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Jikalau kami masih diberikan kesempatan demi kesempatan, baik itu melalui ibadah umum secara online maupun kebaktian doa, serta persekutuan-persekutuan yang diadakan. Sebab melalui semuanya ini kami menyadari bahwa kehidupan kami sesungguhnya bukan hanya membutuhkan hal-hal yang bersifat sementara, tapi kami membutuhkan makanan rohani yang menjadi bagian vital bagi kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Hari ini kembali satu kesempatan Tuhan berikan. Berkati dan berilah kami pengertian melalui perenungan firman-Mu, sehingga apa yang kami baca dan renungkan menjadi bagian yang dapat kami kerjakan dan memperkenan hati Tuhan. Berkati dan tolonglah setiap kami mohon Allah Roh Kudus yang menolong. Demikianlah doa kami yang kami naikkan demi nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara soal lapar dan haus, ini merupakan bagian yang tidak asing, khususnya di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sesungguhnya setiap kita tahu apa itu lapar dan haus. Dan ini merupakan satu hal yang vital dalam kehidupan kita. Hanya orang yang hiduplah yang tahu merasakan bagaimana lapar dan haus. Orang yang sudah meninggal tidak pernah bisa merasakan lagi haus dan lapar. Bukan hanya haus dan lapar menjadi tanda sebuah kehidupan, tetapi hal yang lain yaitu ketika hendak makan dan minum, saudara, nafsu untuk makan dan minum ini sendiri merupakan salah satu tanda adanya kehidupan dan satu penanda tentang kondisi kesehatan daripada manusia itu sendiri. Tatkala seseorang sudah tidak bisa lagi punya selera untuk makan dan minum, bukan hanya di sana menunjukkan bahwa dirinya itu sedang sakit, baik secara fisik maupun secara psikis. Di sana juga menunjukkan bahwa ketika orang sudah tidak lagi punya nafsu untuk makan, tidak punya nafsu untuk minum, dan tidak punya rasa lapar atau haus, itu berarti menunjukkan bahwa di dalam tubuhnya sedang ada masalah. Sedang dalam kondisi tidak sehat, sedang dalam kondisi yang sakit. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi yang normal dalam kehidupan keseharian kita bisa merasakan apa artinya lapar, apa artinya haus, karena itu menjadi kebutuhan kita yang tadi saya katakan vital, bukan? Nah, di dalam Alkitab juga sering kali disampaikan tentang rasa lapar dan haus. Namun di sini bukan hanya berbicara soal makan, minum secara materi atau jasmani, tetapi lapar dan haus berbicara soal rohani. Ini yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa di dalam kehidupan umat manusia bukan hanya tubuh jasmani yang memerlukan makan dan minum, tapi tubuh jasmani ini juga memiliki roh atau nyawa. Dan kebutuhan ini bukan sekedar bisa dipenuhi dengan makanan, dengan minuman, tapi ada kebutuhan yang menyangkut masalah hal rohani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa manusia hidup itu bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kita hari ini sesungguhnya bukan sekedar kita butuh makan, butuh minum untuk kesehatan tubuh. Tapi saudara dan saya sesungguhnya membutuhkan satu kehidupan, yaitu kebenaran firman yang seperti Tuhan Yesus katakan, sebab manusia hidup itu bukan saja butuh makan dan minum, tapi roh kita, jiwa kita ini membutuhkan kebenaran rohani, membutuhkan makanan rohani, membutuhkan satu kehidupan sama dengan tubuh jasmani kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu apa artinya haus dan lapar. Kalau tadi Alkitab yang kita baca katakan berbahagialah orang yang haus dan lapar. Mungkin jemaat berkata, apa bahagianya seorang yang haus dan lapar itu? Bukankah haus dan lapar justru menimbulkan satu penderitaan? Bukan kebahagiaan, bukan hal yang membuat senang apalagi bersuka cita. Nah, tentu saja pada waktu kita membaca bagian ini, haus dan lapar yang dibicarakan dalam konteks yang kita baca bukan sekedar berbicara haus dan lapar soal makanan jasmani, tetapi di sana berbicara haus dan lapar akan kebenaran. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Di bagian firman yang tadi kita baca di sana katakan berbahagialah orang yang lapar dan haus. Apa yang dimaksudkan dengan kata lapar dan haus ini? Di sini merupakan satu kiasan, gambaran yang menunjukkan adanya satu kerinduan, adanya satu keinginan yang besar. Di sana juga kalau kita bandingkan dengan bagian firman Tuhan yang lain, misalnya seperti di dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3, pemazmur menggambarkan jiwanya yang rindu akan Tuhan itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Di sana dikatakan demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah,
Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Satu gambaran seperti rusa yang begitu rindu, begitu haus akan air itu. Dan inilah gambaran jiwa dari pemazmur yang merindukan Allah. Lalu Mazmur 63 ayat yang kedua di sana juga dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Sekali lagi satu gambaran kerinduan yang begitu besar, gambaran haus, seperti tanah yang kering, merindukan air. Sudah yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah satu gambaran tentang adanya rasa haus, ada rasa lapar yang digambarkan dengan satu kerinduan yang begitu besar sekali. Nah, lapar dan haus ini merupakan sesungguhnya satu pertanda kondisi yang sehat dalam kehidupan kita. Tatkala kita masih merasakan lapar, kita merasakan haus, di sini pertanda bahwa sesungguhnya kita masih hidup dan ini kondisi yang normal atau sehat. Tapi sebaliknya, pada saat saudara dan saya sudah tidak memiliki rasa haus dan lapar, perlu kita mawas diri atau kita perlu waspada. Karena ini menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaksehatan dalam kehidupan kita. Nah saudara, seorang yang lapar dan haus tentu saja tidak akan tinggal diam, bukan? Orang yang lapar dan haus akan berusaha untuk mencari makanan. Dia akan berusaha mencari minuman. Karena itu adalah satu hal yang wajar, yang normal. Lalu dikatakan, sesungguhnya lapar dan haus itu bukan hanya sekali terjadi seumur hidup. Tapi lapar dan haus itu setiap waktu, setiap saat. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kata lapar dan haus di sini menggambarkan satu kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan orang yang sedang kelaparan atau kehausan. Di sini membutuhkan sesuatu, yaitu yang namanya makan dan minum. Bukan yang lain. Orang yang lapar, orang yang haus, yang diperlukan adalah makanan dan minuman. Jelas seperti yang Tuhan Yesus tadi katakan, bahwa ini adalah satu kebutuhan yang vital, kebutuhan yang mendasar. Kalau kebutuhan ini tidak tercukupkan, kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka ini bisa membahayakan. Ketika orang menganggapnya sepele, padahal ini adalah satu hal yang mutlak. Apalagi dikatakan haus dan lapar akan kebenaran. Satu kebutuhan yang begitu penting, yaitu kebenaran. Nah, lapar dan haus di sini sekali lagi bukan masalah materi. Bukan sekedar soal kebutuhan jasmani atau duniawi, tapi di sana masalah rohani. Lapar dan haus akan kebenaran, akan hal-hal yang rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang dimaksud di sini bukanlah secara kebenaran secara hukum atau moral saja. Tapi kebenaran di sini adalah satu kebenaran Tuhan. Satu kebenaran tentang kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kebenaran ilahi. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan lapar dan haus akan kebenaran, disitulah disebutkan sebagai orang yang berbahagia. Kenapa orang ini adalah orang yang berbahagia? Karena orang ini adalah bukan sekedar merindukan soal makanan jasmani, tapi di dalam kehidupannya dia merindukan akan hal-hal yang bersifat rohani. Dia bukan hanya rindu, misalnya masalah kehidupan seks, masalah kebutuhan sehari-hari, masalah kekuasaan, masalah kedudukan, hiburan, makanan. Kerinduan di sini bukan sekedar berbicara masalah kebutuhan hal seperti itu saja. Tapi di sini berbicara tentang bagaimana orang yang berbahagia, yang haus akan kebenaran, yang lapar akan kebenaran. Nah, seperti apa yang dimaksudkan di sini? Kalau kita membaca dari Matius, konteks dari ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ketiga, di sana adalah orang yang merasa dirinya miskin di hadapan Allah. Adalah orang yang merasa dirinya bukan apa-apa, seorang yang berdosa.
Lalu kemudian di ayat yang keempat dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Di sana menunjukkan orang yang sadar tentang dirinya, seorang yang berdosa. Di situ ada hati yang menjerit, yang merasa bahwa inilah ada satu kesedihan karena dosa. Dan bukan hanya sadar, bukan hanya sedih, tapi ayat yang ke-6 adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Seorang yang bukan hanya sadar akan dirinya berdosa. Seorang yang bukan hanya sedih karena diri berdosa. Tapi seorang yang juga ada kelaparan, ada haus untuk sebuah kebenaran. Kebenaran macam apa? Kebenaran untuk hidup suci. Kebenaran untuk hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kebenaran di mana Tuhan inginkan kita hidup di dalamnya. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saja kita sebagai anak Tuhan, kita mengatakan saya adalah orang-orang yang haus akan kebenaran, saya lapar akan kebenaran, namun kita tetap hidup di dalam dosa, kita tetap berkanjang di dalam dosa, kita menikmati dosa, perlu sebuah tanda tanya yang besar. Betulkah kita sedang merindukan kebenaran itu? Betulkah kita sedang menantikan kebenaran itu? Benarkah kita sedang merindukan hidup di dalam kebenaran? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau seseorang dikatakan sehat, dia memiliki satu kehausan, kerinduan, rasa lapar dan haus, dan di sini adalah seorang yang rindu akan kebenaran. Dan orang yang semacam inilah, dia rindu mencari apa yang Tuhan inginkan. Bukan sekedar dia rindu untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Dia bukan hanya rindu untuk makan dan minum secara jasmani. Dia bukan hanya rindu memenuhi kebutuhan jasmani. Tapi dia rindu untuk mencari kebenaran. Dia akan rindu bersekutu dengan Tuhan. Dia akan rindu melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah hari ini kita merasa haus dan lapar? Mungkin kalau pertanyaan ini ditanyakan soal urusan jasmani, saudara pasti akan menjawab, oh ya, saya sering merasa lapar dan haus untuk masalah makanan dan minuman secara jasmani. Tetapi kalau ditanya, adakah di dalam diri kita rasa haus dan lapar untuk masalah rohani, untuk masalah kebenaran? Adakah itu mengusik hati kita? Adakah itu mengingatkan saudara dan saya lebih daripada kerinduan-kerinduan untuk hal yang lain? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sana katakan orang yang haus dan lapar akan kebenaran, maka akan dipuaskan. Saudara, makanan jasmani, minuman jasmani memuaskan sesaat. Tapi sekali lagi di sana dikatakan orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Saudara, di sana bisa diterjemahkan kata dipuaskan adalah dikenyangkan atau dipenuhi. Saudara, hal ini bukan hanya kebenaran itu menghidupkan kita, tapi juga menjadi bagian yang memenuhi kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Inilah yang membuat kita bersuka cita. Inilah yang membuat kita berbahagia. Oleh karena kebenaran-kebenaran itu memenuhi hidup kita, memenuhi kehidupan kita. Di dalam keseharian kita mengikut sebagai anak-anak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang percaya, seharusnya di dalam diri kita ada satu karakter seperti yang tertulis di bagian yang kita renungkan. Kita memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali mengklaim sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita ini tidak pernah merasa haus dan lapar tentang kebenaran. Acap kali kita merasa bahwa kesibukan rohani kita anggap bahwa itulah bisa memenuhi kebutuhan kita.
Acap kali kegiatan-kegiatan atas nama Tuhan kita pikir bahwa semuanya itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi pernahkah kita sungguh-sungguh punya kerinduan? Saya bukan hanya seorang yang berdiri memimpin. Saudara bukan hanya menjadi seorang yang berdiri memimpin. Tetapi di sana saudara juga bukan hanya berkata saya orang Kristen, saya jemaat. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar saudara punya kerinduan untuk betul-betul belajar firman Tuhan. Untuk betul-betul hidup di dalam Tuhan. Bukan sekedar sebuah kesibukan. Saudara, orang rindu ke gereja, belum tentu dia rindu tentang kebenaran, bukan? Dia rindu ke gereja bisa jadi karena di gereja banyak ketemu orang dan itu menyenangkan. Saudara pergi untuk bertemu dalam persekutuan juga belum tentu karena rindu kebenaran, tapi bisa jadi karena senang bertemu dengan saudara-saudara seiman. Jadi belumlah kita bisa katakan kita punya kerinduan yang bisa terpuaskan tatkala kita hanya sekedar pergi ke gereja, sekedar pergi persekutuan, sekedar berdiri atas nama Tuhan, memimpin ini dan itu. Kecuali saudara betul-betul mencari Tuhan, merindukan firman-Nya, mendengarkan firman-Nya, dan inilah menjadi kehausan kita yang paling dalam. Bukan sekedar kita hanya ingin dilihat, bukan sekedar kita ingin tampil, bukan sekedar kita ingin datang, tapi betul-betul saya rindu akan Tuhan secara pribadi. Saya rindu dengar firman, saya rindu melakukan firman, saya hidup di dalam firman. Satu kehausan yang ada di dalamnya. Cuman yang dikasih oleh Tuhan. Bisa jadi kita menjadi orang-orang yang berpikir bahwa yang menjadi prioritas dalam hidup kita itu bukanlah belajar tentang kebenaran. Bisa jadi kita selama jadi orang Kristen tanpa sadar prioritas kita adalah mungkin kita lebih mengutamakan sekedar ke gereja, sekedar bersekutu, sekedar kita senang jalan-jalan, bersenang-senang, nonton, makan bersama, atau kegiatan yang lain. Saudara, itu seringkali menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang hari ini menjadi kehausan setelah saya mengatakan masa pandemik yang begitu panjang ini. Hari ini banyak orang yang merasa rindu sekali untuk bisa secepatnya bertemu dengan sanak famili, dengan teman-teman, bisa berkumpul kembali. Ada yang rindu sekali untuk bisa jalan-jalan. Ada yang rindu sekali untuk bisa pergi ke tempat-tempat yang dulu sering dikunjungi karena di sana ada makanan kesukaan. Tapi pertanyaannya di tengah masa pandemik begini, masih adakah kerinduan untuk kita rindu kebenarannya? Kita rindu bersekutu dengan Dia. Kita rindu, kita punya kehausan untuk bersekutu dengan Allah itu sendiri. Cuman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini banyak orang yang mengungkapkan kerinduannya hanya lewat media sosial saja. Ada orang-orang yang menaikkan doa, ada orang-orang yang memposting apapun dengan kutipan-kutipan ayat. Saudara, tidak salah. Tapi apakah itu betul-betul menjadi doa kita, menjadi bagian firman yang kita renungkan, bukan hanya kita share di medsos, tetapi itu doa kita, itu kerinduan kita, itu jeritan haus kita kepada kebenaran Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah kondisi yang seperti sekarang ini, kita juga bertanya kepada Tuhan, adakah rasa haus, adakah rasa lapar kita tentang kebenaran, tentang persekutuan kita dengan Tuhan, tentang waktu kita bersama dengan Tuhan. Ingat firman Tuhan yang tadi Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan biarlah ini menjadi satu kerinduan kita. Dan kalau hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lagi timbul rasa haus dan lapar akan kebenaran.
Tidak ada lagi keinginan untuk bersekutu. Tidak ada lagi keinginan untuk berdoa baca firman. Tidak ada lagi kehausan tentang kebenaran. Kita bertanya kepada Tuhan. Jangan-jangan kita ini sedang sakit. Jangan-jangan kerohanian kita sedang mati. Sehingga kita merasa tidak butuh hal-hal seperti itu. Kita mohon belas kasihannya. Supaya Tuhan menunjukkan. Supaya Tuhan membangkitkan kita kembali. Sehingga kita memiliki haus dan lapar akan kebenaran. Dan itu yang dikatakan berbahagia. Orang-orang yang punya rasa haus dan lapar akan kebenaran. Dan biarlah ini akan terus menuntun dan memimpin kehidupan saudara dan saya. Ketika kita haus dan lapar, kebenaran Tuhanlah yang memenuhi dan memuaskan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, untuk banyak hal di sekitar kami, untuk hal-hal yang bersifat duniawi, seringkali kami begitu merasa haus dan lapar. Dan merasa kami ingin dipuaskan. Tetapi sayang sekali untuk hal-hal yang bersifat rohani, seringkali minat kami begitu kecil. Bahkan terkadang kami tidak memiliki kerinduan, kehausan dan lapar untuk kebenaran. Itu sebabnya kami sering mengabaikan Engkau Tuhan. Kami hanya penikmat seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan setahun sekali. Padahal ini merupakan kebutuhan yang vital dalam kehidupan kami sehari lepas ke sehari. Kami mohon Tuhan mengampuni. Kalau selama ini yang menjadi prioritas, kebutuhan kami adalah hal yang bersifat duniawi dan sementara, tanpa pernah berpikir untuk hal-hal yang bersifat kekal. Karena itu kasihanilah kami Tuhan. Kalau hari-hari ini kami merasa tidak ada lagi kepekaan, rasa haus dan lapar akan kebenaran, Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami pribadi, secara pribadi. Kami rindu Tuhan, kami tidak ingin menjadi orang-orang Kristen yang sesungguhnya mati secara rohani, atau kami sakit secara rohani. Kami hanya senang tampil, kami hanya senang terlihat, kami senang untuk mengatasnamakan Engkau. Kami senang seakan-akan kami bertemu, berkumpul bersama atas nama Tuhan. Tapi sesungguhnya kami tidak memiliki kehausan dan lapar untuk kebenaran itu sendiri. Kami tidak memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni. Dan biarlah hari-hari kami depan, Tuhan, biarlah kebenaran-Mu memuaskan hidup kami. Dan rasa haus ini boleh hanya terpuaskan ketika kami boleh menjalin relasi kami dengan Tuhan. Dengarlah doa kami. Ini menjadi doa kami Tuhan. Bersama dengan jemaat-Mu pada saat ini. Dengarlah kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah doa kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kepada kita rasa haus dan lapar tentang kebenarannya. Tuhan memberkati.